Ini dari judulnya aja saya udah tertarik banget loh. Kenapa? Karena dari judul kita tahu ini adalah namanya judulnya menggapai kemustahilan. Artinya apa? Bayangin ya, yang sesuatu yang mustahil bisa kita gapai nggak? Kan gitu. Tapi harusnya dengan adanya judul ini juga membuat kita penasaran ya kan, apakah mungkin sesuatu yang mustahil itu bisa kita gapai, ya kan? Jadi hari ini pastikan ya, karena kenapa sangat penting, karena begitu selesai dari sesi ini, saya harap teman-teman mindset-nya itu akan berubah total. Karena yang kita bahas itu bisa dibilang ya seperti di luar nalar kita juga, karena judulnya aja udah menggapai kemustahilan. Bayangkan sesuatu yang selalu mustahil itu bisa kita gapai. Salah satu contoh yang paling sederhana saya sendiri ya, kalau ditanya dulu ya 6 tahun 2014 akhir lalu, kalau ditanya, kan kamu sanggup nggak biayain orang tua? Pasti saya berani jawab mustahil, ya kan? Karena jangankan hidupin orang tua, hidupin diri sendiri aja nggak sanggup gitu loh. Saya masih harus minta-minta gitu loh. Jadi saya yakin topik hari ini sangat menarik ya. Jadi Faiz, sudah siap? Ya, Oke, jadi mari kita mulai ya, menggapai kemustahilan. Seperti apa topik hari ini? Oke, jadi gini, kenapa saya pilih topik ini? Karena memang saya pikir ya, banyak sekali orang-orang yang gabung di dunia asuransi itu merasa asuransi itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau dibilang mustahil kan ada yang sukses, jadi ya sudah saya coba. Tapi dalam mindset tetap saja sesuatu yang mustahil gitu. Jadi kayak tadi kan ada pengumuman, ada Dubai gitu kan, ada Jerman Milan gitu kan. Itu gambar lewat gitu aja, Cak. Kenapa? Karena rasanya mustahil gitu loh, apalagi waktu sudah dikit katanya. Padahal kemarin dari Januari loh udah ditayangkan. Udah ditayangkan dari Januari gitu kan. Dari yang tidak mustahil jadi mustahil. Karena tinggal 3 bulan, tinggal 2 bulan ini udah mau berakhir. 3 bulan 11-12 gitu loh. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, jadi kenapa saya pilih kata mustahil? Karena mustahil itu seperti orang yang menganggap sesuatu itu tidak mungkin gitu kan, putus asa gitu kan, sesuatu yang bukan bagianku gitu. Jadi supaya punya gambar jelas itu apa arti mustahil, selalu kita bisa berkaca kepada zaman-zaman dulu gitu. Misalnya 20 tahun yang lalu atau bahkan kita belum lahir misalnya, kita belum lahir kan, Chan. Orang tua kita kan masih muda berarti, ya kan? Lebih kurang orang tua kita itu seumur kita hari ini, kan gitu kira-kira ya. Atau bahkan lebih muda dari kita, mereka belum punya kita lah waktu itu, dia lebih muda dari kita pokoknya. Kalau melihat ke hari ini, pasti mereka bilang mustahil itu. Ya, kayak kita meeting ya. Sekarang aja itu sesuatu yang mustahil. Meeting kayak gitu kok bisa gitu loh. Nggak harus ketemu orang kok bisa komunikasi, mustahil banget gitu. Yang paling masuk akal waktu itu komunikasi satu-satunya adalah suara. Sebelum suara hanya surat. Itu pun harus nunggu dikirim ya sampai si penerimanya sudah terima, baru dia baca, baru dia bisa tulis balasannya. Berbulan-bulan hanya untuk ngomongin kabar aja, saling berbalas kabar aja udah berbulan-bulan. Tapi dengan adanya yang hari ini beralih ke telepon biasa aja pakai suara sudah melepas kangen gitu kan. Tiba-tiba ini bisa ketemu wajah juga gitu loh. Jadi itu pun kita harus sadari bahwa nanti generasi anak kita kan, Chan, kita pasti lihatnya mustahil juga, ya kan? Ya, kalau kita nggak tahu, dengan logika seperti sekarang ya mungkin akan sulit ya diterima ya. Seperti ini kan orang tua kan lagi di sini kan di Medan sama saya. Dia sendiri bisa merasa mustahil dalam artian apa ya? Maksudnya kita contoh nih sekarang beli barang, beli apapun ya kan, itu bisa beli dengan orang yang kita itu nggak kenal. Nah itu makanya. Tokenya siapa, bosnya siapa, gudangnya, kantornya di mana, tokonya di mana. Zaman dulu jangan harap ada transaksi ya kalau nggak kenal ya. Ya benar. Jadi bagi orang tua saya itu seperti sesuatu yang mustahil banget. Tapi dilakuin dilakuin seperti biasanya sekarang gitu. Iya, sekarang jadi sesuatu yang tidak mustahil bahkan normal gitu loh. Justru hampir mustahil kalau beli makan itu harus bawa mobil sendiri, pergi beli sendiri, udah
Rasanya Ya, mustahil suruh seorang Chandra pergi belanja makanan gitu sekarang. Kan ya. itu udah mustahil. Pasti Justru kebanyakan Grab ya kan. iya, sangat Hmm. gampang. Kenapa harus turun tangan sendiri gitu loh. Nah, itu juga salah satu contoh Jadi, kan gitu ya. oke, berarti Pak Is mengatakan bahwasanya mustahil ini mungkin di kondisi sekarang mustahil gitu, tapi di kemudian Betul. hari bisa jadi itu sesuatu yang biasa aja gitu ya. Betul. Nah, itu poin saya Hmm. kenapa saya ambil yang zaman dulu untuk dilihat di Hmm. zaman sekarang. Karena zaman dulu orang melihat zaman sekarang itu sesuatu hal yang mustahil, tapi toh terjadi. Tapi poinnya adalah ada orang yang memikirkannya, Cak. Ada orang yang membuat inovasi. Ada orang yang kreatif berpikir, ada orang yang melihat ada satu masalah di situ, misalnya contoh ya. Saya coba berempati, kenapa orang ciptakan telepon misalnya. Saya coba Oke. berempati. Mungkin dia pikir yang tadi itu. Nah, sekarang yang paling ada paling cuma surat menyurat, kemudian lama sekali gitu kan. Bagaimana kalau kita bisa dengar suara orang itu? Pasti ada seseorang yang melihat itu adalah masalah. Kemudian mereka Oke. mau pecahkan solusinya apa kalau begitu? Kan begitu. Hmm. Nah, Oke, jadi dapat. waktu dapat ya. Nah, waktu dia mungkin berpikir sendiri gitu kan. Mungkin zaman sekarang pikiran satu orang itu sangat terbatas kan. Zaman sekarang sudah gampang. Mereka menyadari arti sinergi. Mereka dengan bisa mempersingkat waktu karena dia tidak perlu pikir sendiri. Dia bisa duduk bareng gitu ya, sekelompok Sama orang yang teman. punya tujuan yang sama, misalnya menghadapi masalah yang sama, kemudian punya visi yang sama, duduk bareng, obrolin gitu loh. Sekarang Hmm. bagaimana supaya bisa membuat satu terobosan dalam hal komunikasi misalnya. Nah, Hmm. akhirnya mereka juga lakukan, mungkin tidak langsung berhasil. Ya. Tetapi sesuatu hal yang mustahil itu lama-lama jadi tidak mustahil kalau diterusin gitu. Kalau Dicari difokuskan, ya, dicari. ditarik Heeh. solusinya apa gitu kan. Kalau misalkan solusi ini kan, oke saya punya ide gini, bagaimana kalau kita lakukan dengan cara ini? Oke silakan aja, begitu dilakukan, nggak bisa. Nah, teman yang lain mungkin memberi gagasan lain lagi. Oke, bagaimana kalau kita modifikasi sedikit dengan cara ini? Coba lagi gitu ya. Oke, coba gitu. Nah, jadi itulah poin saat kita berpikir mustahil. Tapi kalau kita punya niat, kita mau menggapai sesuatu yang mustahil itu sebenarnya ada caranya. Tapi Oh, persoalannya apakah Anda adalah orang itu gitu loh, yang oke. menggapai hal mustahil gitu loh. Berarti Nah, bisa cuman kan kalau dikatakan, kita bicara, hmm, sorry, berarti bisa gimana Chan? dikatakan uh, sesuatu yang kita anggap mustahil sekarang, tapi kalau kita menyadari bahwasanya contoh dari dulu mungkin ada orang yang menganggap kalau naik kereta api, naik mobil untuk satu ke tempat lain itu sangat jauh, sangat butuh waktu, biaya dan lain-lain. Terciptalah pesawat terbang. Gitu kan ada orang yang Betul, memikirkan persis. masalah itu. Ya, Tapi di saat betul. zaman itu saya yakin orang yang menganggap oh pesawat terbang bisa terbang seperti itu kan mustahil untuk dilakukan. Makanya, ya. Sampai Jadi itu akhirnya titik sampai awalnya akhirnya adalah mustahil. ya pasti merasa seperti itu ya. Sampai akhirnya ada orang yang berhasil menciptakan kita anggap oh itu adalah sebuah terobosan. Sebuah Betul, sesuatu yang betul, jadi lumrah. Berarti sekarang saya bisa merasa betul. pergi ke Mars Hmm. itu jadi sesuatu yang mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi, mungkin Ya. terjadi. Jadi dulu itu ada satu buku yang katanya The Richest Man in Babylon ya. Yang tulis siapa itu ya? Salah satu ungkapannya kan dia bilang, apa yang bisa dipikirkan oleh yang bisa masuk Seseorang. ke pikiran manusia itu bisa dicapai gitu. Ya, apa yang Oke. bisa dipikirkan dalam pikiran, ada kalau bisa muncul dalam pikiran, kalau kita pikirkan sesuatu, sebenarnya itu bisa dicapai Hmm. kalau benar-benar mau, Cuma gitu apakah loh. kita bisa menerima Jadi logika ini ya atau enggak gitu. betul, betul, betul. Karena kan gini, kalau orang-orang yang mencapai hal-hal mustahil itu biasanya sedikit, sangat bukan sedikit loh, sangat ekstrim perbedaannya dengan orang-orang umumnya. Karena orang umum Mindsetnya itu itu, gini, mindsetnya, mindsetnya itu ya kebanyakan rada-rada apa ya? Apa ya? agak gila lah mungkin ya, agak gila. Seperti itu ya. Ada orang bilang rada-rada. Kalau kayak kita ngomong aja contoh pesawat terbang kan, Cak. Dulu itu kan katanya oke lah, bagaimana kalau kita manusia bisa terbang gitu kan. Kan kalau seandainya kita berdua itu yang punya pikiran mau bikin pesawat terbang, kita berdua saja, Cak. Ini semua peserta ini adalah masyarakat umum misalnya. Pasti mereka Hmm. bilang kita berdua lagi ngobrolin sesuatu hal yang gila gitu.
Ya. Emangnya kalian burung? Kan nggak ada sayap gitu loh. Yang kalian punya cuma 2 tangan gitu loh. Dan tangan itu nggak punya sayap gitu loh. Bukan sayap. Kamu kepak gimana pun nggak bisa terbang gitu kan. Jadi Ya. mustahil lah habisin waktu kamu, habisin tenaga kamu gitu loh, habisin resources kamu. Sia-sialah gitu loh. Nah, jadi karena kita punya keyakinan yang teguh, kita coba terus. Apakah gagal? Ya, ada kegagalan yang membuat orang terkonfirmasi. Orang akan bilang, nah itu kan yang aku bilang juga apa gitu. Kan gitu. Nah, sehingga kalau kita berhenti, ya berarti kan ya nggak jadi. Berarti tetap mustahil gitu. Tetap mustahil. Tapi kalau Ya. kita terobos-terobos terus, akhirnya 2 orang bersaudara kan, penemu pesawat kan namanya Wright ya, Wright bersaudara. Right, bersaudara. Mungkin teman-teman mungkin pernah dengar lah kisah-kisah begitu. Cuman sayang sekali ketika kita dengar kisah-kisah begitu, kita nggak mengaplikasikan pada diri kita. Karena kita anggap itu kayak dongeng gitu. Padahal itu terjadi loh. Dan Itu itu faktanya terjadi. ya, itu Faktanya. bukan cerita mistis ya. Betul. Malah Kalau orang mistis kan ada nggak ada orang yang barangnya. lebih malah ada orang yang lebih percaya cerita mistis seperti Sung Gokong gitu kan. Nah itu Dipuja aja dewanya. dia bisa percaya. Itu aja percaya gitu. Malam Sampai ini seserius Dewa itu kan. Gokong. Iya, nggak bisa dibuktikan tapi percaya karena takut kualat kali ya. Bayangkan kalau kita mau sukses kan, San. Kita benar-benar tidak mau dengar siraman air dingin kata istilah orang Chinese kan. Kalau orang bilang kamu nggak mungkin berhasil di Panindaiji Life lah, asuransi itu susah lah gitu misalnya. Kita ngotot kayak orang bersaudara. Kita ngotot dan kita anggap kalau kita nggak sukses kita kualat gitu loh. Kita kualat. Kita harus sukses gitu loh. Dan kita harus buat itu terjadi seperti yang walaupun itu mistis gitu loh, tapi karena kita takut kualat kita lakuin juga. Nah, buktinya turun-temurun dilakukan hal-hal yang mistis tadi. Ya, Chandra kasih poin bagus juga sih. Dari sisi mistis saja orang bisa percaya. Kenapa yang real aja? Contoh orang menemukan itu kok orang susah percaya gitu. Aneh sekali kan? Ya, Aneh sebenarnya. jadi kalau Ya. itu kan cerita-cerita tentang bagaimana menggapai sesuatu. Berarti sebenarnya mustahil adalah di saat sekarang, tapi di kemudian hari akan menjadi sesuatu yang sebenarnya biasa banget gitu. Jadi mindset kita harus melihat sampai ke arah mindset yang biasa gitu. Baru kita bisa lakuin hari ini gitu ya kan. Dan Betul. harus mengerti. Jadi kalau saya kasih contoh, iya, kalau saya kasih contoh di dunia asuransi kita, kan ini kan kita di dunia asuransi. Ya, pasti Chandra seorang MDRT kayak Chandra juga kan dulu juga mustahil. Tapi sekarang kan sepertinya itu bukan sesuatu yang mustahil, maka terasa biasa gitu loh. Justru merasa aku aja belum TOT, tapi orang yang ngelihat Chandra udah luar biasa. Luar biasa sekali kok bisa MDRT tiap tahun gitu loh. Suami istri pula gitu kan. Tiap tahun ke luar negeri, Eropa kelasnya gitu loh. Kok kayaknya ringan banget. Kadang-kadang bulan 1 aja udah capai gitu kan. Tapi itu bagi Chandra adalah hal yang biasa. Walaupun dulu Chandra gabung juga itu sepertinya mustahil. Berarti kan ada proses di situ, ada proses. Nah, masalahnya teman-teman mau nggak belajar apa yang membuat itu terjadi gitu loh. Nah, tapi kita harus sadar dulu bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak mustahil, kita kan biasa aja. Coba kalau seorang Chandra dulu itu menganggap asuransi itu bukan asuransi lah, hal-hal biasa itu asuransi kan mustahil. Yang biasa apa? Kerjalah sama orang kerja gitu kan. Ya udah lakuin lah yang tidak mustahil. Ya udah, itulah yang kita jalani gitu loh. Nah, setelah kita jalani maka hidup kita ya standar gitu loh, Cak. Hidup kita ya standar. Artinya kan titik mulanya bukan sesuatu yang mustahil. Kita tidak sedang melakukan sesuatu yang mustahil gitu loh. Yang menurut kita selama ini mustahil, tapi aku harus jadikan itu berhasil. Kalau itu kita sampai titik itu, Chan, itu baru bisa terobosan. Tapi kalau kita bilang, itu mustahil, itu bukan titik yang aku mau kejar misalnya. Mustahil soalnya. Jadi itu bukan titik yang aku mau kejar. Berarti aku mau kejar apa? Yang tidak mustahil. Oke, yang tidak mustahil apa? Ya sudah, sekolah seperti biasa, karyawan gitu loh. Balik lagi, akhirnya hidup kita normal saja. Ketika kita normal, kita bilang apa? Takdir itu yang paling kasihan. Pembenaran menyalahkan takdir gitu loh. Kasihan sekali kan kalau takdir itu, padahal itu bukan takdir, itu nasib yang kita akibatkan sendiri padahal ya. Betul, kita yang penyebabnya ya kita. Tapi kita salahkan takdir, salah dong. Berarti dengan kata lain, kalau Anda mau sukses istilahnya ya kan, berarti kita harus mulai menyadari bahwasanya ya memang harus melakukan sesuatu yang menurut kita sekarang itu mustahil. Betul itu poinnya. Dan
dan itu juga sangat sulit untuk diterima secara umum dong. Berarti kan saya seperti diminta melakukan sesuatu yang mustahil. Tapi ini menariknya ya. Tapi banyak orang yang menggunakan tagline-nya. Saya nggak tahu tagline-nya merek apa ya. Yang impossible is nothing. Harusnya Pak Is pernah dengar juga ya tagline ini. Impossible is nothing ya. Nah, saya nggak tahu Pernah dengar? merek Ya. apa ya, teman-teman kalau tahu coba ketik ya. Itu juga sebenarnya kalau kita mampu mengucapkan itu ataupun kita sering menggunakan kalimat itu sebenarnya sedang men-trigger Anda untuk ya lakukanlah sesuatu yang dikira atau dilihat seperti mustahil gitu loh. Baru Anda bisa mencapai sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, oke. Kalau begitu Pak Is, saya pengen tahu, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi kendalanya si agent ya dalam dunia asuransi? Adidas, Adidas. Merek terkenal ya. Saya malah lupa. Adidas ya. Oke. Apa sih yang mendasari seorang agent itu seperti setengah-setengah dalam melakukan asuransi ini? Apakah mereka harusnya juga, apakah mereka menganggap ini biasa? Kalau menganggap biasa, harusnya udah mereka lakuin juga. Apakah menganggap mustahil sampai akhirnya ya karena mustahil ya udahlah saya menyerah gitu loh. Jadi ini memang masalah yang seperti ini memang komplikasi sih, Chan. Cuman kemungkinan-kemungkinannya mungkin saya tahu ya. Kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kenapa orang tidak melakukan dengan luar biasa sesuatu hal yang dianggap mustahil sehingga tidak dilakukan. Padahal orang sukses semuanya melakukan hal yang awalnya mustahil gitu kan. Nah, mungkin penyebabnya adalah tidak menyadari bahwa saya bisa menjadi bagian dari orang-orang luar biasa itu, gitu loh. Dia nggak menyadari betapa berpotensinya dia. Atau kedua, setelah dia tidak menyadari atau dia menyadari tapi dia nggak tahu cara. Sebenarnya saya tahu bahwa setiap manusia punya potensi. Saya percaya saya juga punya potensi. Tapi saya nggak tahu kok kenapa sampai hari ini begitu-begitu aja. Nah, akan ada orang kayak gitu. Jadi ada dua ya mungkin tipe orang. Satu memang tidak menyadari di awal kan. Iya. Ada yang punya merasa harusnya sih hidup saya nggak seperti ini ya. Harusnya bisa lebih baik. Tapi saya bingung nih mau mulai dari mana, mau ngapain, apakah ini menjadi jalan saya, apakah ini saya udah coba juga melakukan A, B, C, D, E kan gitu kan. Betul. Berarti kan kita kelompokkan dua orang lah. Dua tipe orang lah, Chan, kalau kayak gitu. Kita kelompokkan yang pertama belum menyadari bahwa dia luar biasa. Ya kan? Yang tipe kedua, dia tahu dia punya potensi tapi belum tahu kok gimana menerobos ini semua. Kok kayaknya saya itu kayak kalau gas itu nggak keluar semua gitu loh. Padahal CC-nya besar, kapasitasnya besar, tapi kalau nggak bisa digas gitu. Gigi satu, terus nggak bisa maju ke gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. Nggak bisa balap gitu loh. Cuman gitu-gitu aja, walaupun CC-nya gede gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi, satu tidak menyadari potensi dia, kedua menyadari tapi nggak tahu cara. Tapi dua-dua kategori ini pun kita punya obatnya sih. Yang kategori pertama, yang belum menyadari, harusnya tadi waktu kita pembukaan, harusnya bisa menyadari bahwa, oh iya betul juga. Walaupun saya anggap mustahil, harusnya itulah yang men-trigger saya. Harusnya karena itu mustahil, makanya saya harus lakukan gitu loh. Kalau tidak mustahil, ya apa hebatnya gitu loh. Sampai ada kisah tentang kita dilahirkan aja itu sepertinya sesuatu yang mustahil. Karena kita harus waktu kita dilahirkan dalam bentuk sperma gitu kan, kita harus mengalahkan semua saudara-saudara kita. Akhirnya kita lah ya pemenangnya kan gitu kan. Dari sekian berapa juta atau miliar itu ya. Berapa juta atau miliar. Kamulah yang terpilih, kamulah yang paling jago berenang, paling jago menghindar dan segala macamnya kan gitu. Nah itu aja kalau kita bayangin ya dari segi probabilitas itu seperti mustahil banget loh. Mustahil sekali. Tapi itu pun harusnya membuat kita menyadari sekarang. Jadi ini jawaban untuk orang yang jenis pertama, ya kan? Yang tidak menyadari betapa berpotensinya dia. Ini jawabannya. Anda lahir saja itu Anda sudah punya potensi, Pak. Berarti ya kan? Berarti sekarang kita berangkat ke yang kedua. Ya ingat pertama ya teman-teman, Anda itu lahir aja itu udah mustahil sebenarnya. Betul.
sangat mustahil ya. Yang Kita nomor kayak 2 kena lotre loh, Chan ya. Kita kan Iya. kita bilang kalau beli kita tebak angka aja, Chan. 1 sampai sejuta. Coba pikirkan satu angka yang saya pikirkan. Mana bisa ketebak 1 juta? 0 sampai 1 juta. Pikirkan satu angka yang saya pikirkan. Itu aja kayak mustahil. Tapi ternyata kitalah yang menjadi gitu loh. Kayak tadi yang jutaan sperma itu kan jadi 1 gitu loh. Nah itu kayak gitu. Jadi teman-teman saya harap ya jangan sampai ada lagi orang-orang yang merasa dirinya tidak berpotensi. Kita harus sembuh dari itu dulu ya. Pikiran bahwa kita tidak berpotensi itu kita harus selesai. Hari ini harus selesai. Justru saya mau ngajak kasih satu tools, alat untuk kita bisa mulai bergerak. Kalau kita udah sepakat, oke, saya percaya hal mustahil saya mau lakukan. Kasih tahu saya caranya, kan gitu. Oke, ini yang masuk yang nomor 2 Baru ini dong. berguna gitu loh. Penjelasan kita, ya masuk yang orang kategori kedua ini. Jadi yang 1 udah pindah kedua nih sekarang ya. Nah, kita semua sudah sadar kita punya potensi. Nah, sekarang gimana caranya? Alat bantunya sebenarnya namanya brainstorming. Jadi judul hari ini bukan kita brainstorming yuk, kita melakukan hal yang mustahil yuk, gitu, menggapai mustahil. Bukan. Justru menggapai hal mustahil, alat bantunya adalah brainstorming. Nah, jadi gini, kan tadi saya udah cerita kan, kalau ada orang duduk bareng gitu kan, punya masalah yang sama, mereka punya hati yang sama. Tapi orang-orang ini kalau lagi ngumpul, mereka bahas bagaimana pecahkan masalah ini. Nah, itu mereka brainstorming gitu loh. Jadi saya perkecil skopnya supaya jangan aneh-aneh. Kita mau habis ikut Monday Inspiration, saya mau ciptakan vaksin gitu. Saya mau ciptakan virus misalnya. Ciptakan virus juga sesuatu hal yang luar biasa gitu. Nah, itu sekalipun hal jahat ya, Chan ya. Itu luar biasa. Pasti ada brainstorming di dalamnya. Percaya nggak? Kayak itu apa itu yang terkenal banget itu Money Heist ya. Terkenal sekali kan ya. Film bagaimana mereka merampok bank gitu ya. Kan jahat banget kan, tapi punya konsep. Pasti sebelum lakukan kejahatan itu mereka sudah brainstorming juga, melakukan hal yang mustahil tapi walaupun jahat gitu ya. Kadang-kadang kita pakai contoh jahat atau negatif lebih gampang diingat gitu. Pakai contoh yang urai bersaudara kayaknya terlalu mainstream ya. Pakai yang negatif kita lebih gampang ingat gitu. Kadang-kadang entah bagaimana gitu loh. Nah, jadi brainstorming itu adalah alatnya. Masalahnya, apakah Anda menemukan orang yang tepat? Gitu. Ini nanti kalau kita terbiasa kan melakukan brainstorming, misalnya kita mulai dengan kita brainstorming sama teman-teman di kantor. Kayak meeting hari ini kita coba kasih contoh brainstorming seperti apa misalnya. Ini nanti kan akhirnya kita akan kasih contoh. Kan. Kita brainstorming bareng-bareng gitu di Zoom kali ini juga. Tapi ini hanya contoh. Justru ini harus terjadi setiap hari. Brainstorming itu kalau lebih sering lebih bagus. Misalnya saya brainstorming sama istri. Oke, sekarang kita mau misalnya mau lakukan sesuatu, misalnya trip deh, mau lakukan trip ke ini misalnya tempat ini, mau pakai transportasi apa, mau nginap di mana, kita aja brainstorming kan gitu ya. Terus tiba-tiba bagaimana kalau misalkan di situ kekurangan ini, kekurangan itu misalnya. Kita kan brainstorming di rumah. Itu sebenarnya udah brainstorming, kata orang diskusi. Saya kasih istilah yang lebih mengakar aja, brainstorming sebenarnya. Bagaimana kalau ketemu masalah ini gitu. Jadi kita punya partner untuk brainstorming. Lama-lama kalau kita udah terbiasa, kita brainstorming sama diri sendiri loh, Sang. Ya. Kita nggak tunggu orang lagi. Kalau kayak Chandra ya mungkin kita ingat-ingat zaman Chandra waktu baru gabung kan brainstormingnya berarti antara saya sama Chandra. Chandra nelpon saya, Pak saya ketemu masalahnya gimana gitu. Bagaimana kalau idenya gini? Bagaimana kalau itu? Kadang-kadang Chandra juga punya ide sendiri gitu. Itu kan brainstorming yang terjadi tanpa direncanakan, dijadwalkan, ya kan? Tapi itu terjadi gitu. Dan setiap orang-orang sukses itu semua ada brainstormingnya, entah sama koleganya, sama teman bisnisnya, sama partnernya, sama istrinya mungkin. Tapi tingkat yang sudah terbiasa itu bisa juga brainstorming sama diri sendiri loh teman-teman. Dan kadang orang brainstorming sama diri sendiri. Asal tahu caranya. Cuman orang bilang kan kayak gila ya. Chandra kalau nggak salah dulu pernah ngomong sendiri di rumah sampai keponakan nanya. Ya, cucu ngomong sama siapa gitu kan? Karena seperti saya sedang menghadirkan satu orang lagi di depan saya gitu. Terus gua ngobrol sama dia, nanti
jawab sendiri gitulah. Ya. Sebenarnya secara tidak langsung yang paling sering orang brainstorming itu waktu lagi di kamar mandi, waktu lagi buang air besar ya kan, misalnya Ya. nih ya kan orang itu paling sering berhayal secara tidak langsung. Betul. Tapi sekarang udah diganti, Pak Is. Orang sekarang udah diganti dengan handphone ya. Sekarang kan kalau mau kemana-mana, ya kan, entah lihat berita lah, inilah YouTube lah, segala macamnya gitu. Jadi proses seperti itu udah mulai hilang gitu. Itulah yang membuat kita itu tidak menjadi pencetak rekor lagi gitu loh. Kita hanya follow gitu loh. Kita juga bukan orang yang menjadi penemu gitu loh. Kita bukan orang yang membuat terobosan. Kita cuma disajikan apa yang sudah jadi gitu loh. Jadi berita-berita viral, bukan kita yang viral, tapi orang-orang viral kita tahu semua. Kenapa? Karena tidak terjadi brainstorming di toilet, tapi baca berita, dicekokin aja semua hal yang sebenarnya nggak ada urusan sama kita gitu. Akhirnya kita nggak menelurkan apa-apa, kreativitas kita nggak ada gitu. Lama-lama ya sudah hidupnya biasa-biasa. Nah, pantesan Ya, nah sekarang kita masuk ke sorry Tan, lanjut dulu. Nah, pantesan saya udah pernah baca ya, dan ini sangat melekat banget ya. Jadi saya kasih cerita tentang kehidupan saya di keluarga saya. Itu setiap Sabtu itu keponakan itu selalu datang, ada 5-6 nginep gitu, karena ada kakek neneknya kan. Jadi mereka selalu nginep gitu. Dan waktu mereka nginep, dan saya itu paling suka adalah ngobrol dengan mereka. Dan saya bilang, kalian tahu nggak? Generasi kalian itu adalah generasi yang dari 100 anak cuma 7 yang mampu beli rumah sendiri, saya bilang. Jadi saya mulai merecokin mereka dengan mindset seperti itu. Dan memang faktanya kalau kita lihat, terus saya jelasin kenapa bisa terjadi itu, kenapa zaman-zamannya kakek nenek kita ya, kak ayah nenek itu mereka itu semua mampu membeli rumah sendiri. Kenapa di zaman kalian itu kenapa tidak bisa? Karena terlalu banyak distraction, gangguan, saya bilang. Gangguan itu seperti apa? Ya gangguan ini ya, banyak hiburan, banyak entertainment, sesuatu yang mengganggu kalian untuk mencapai hal yang lebih besar, saya bilang. Jadi saya mulai dari ibaratnya kayak kebocoran ya, dana yang dapat pun, income yang masuk pun bocor kemana-mana gitu. Ya benar. Jadi itu saya selalu menggambarkan contoh nih, kalian pasti suka yang namanya boba ya kan. Kalian minum sekali merasa sekali aja lah 20.000 gitu kan. Tapi itu terbiasa kalian lakuin sampai akhirnya bahkan untuk investasi, untuk belajar apapun udah nggak pernah dipikirkan ya kan. Belum apa-apa, selesai dari sana main game, selesai dari sana sinetron ya kan, Korea drama ya kan, ini dan itu. Jadi semua hal yang kalian lakuin itulah membuat kalian diprediksi cuma 7%, cuma 7 orang, saya bilang. Dari 100 anak, cuma 7 yang mampu membeli rumah sendiri, saya bilang. Dari sana, saya mulai pelan-pelan kasih tahu ke keponakan, karena keponakan saya itu rata-rata juga udah umur dari 16 sampai 20 gitu. 14 sampai 20. Jadi mereka udah mulai harus belajar itu kalau tidak mau nanti tertinggal lah istilahnya. Iya. Itu proses yang bagus banget sih, Chan. Bagi saya, ya itu kira-kira yang terjadilah ketika saya ngobrol sama anak sendiri. Waktu dulu anak perempuan masih di Medan gitu kan. Ya kayak gitulah obrolan kita itu yang kayak gitu-gitu gitu loh. Apalagi sekarang kan lebih intens lagi ketika mereka sendiri juga mau masuk ke dunia, tanda petik dunia nyata gitu loh. Pertemanan ternyata begini, misalnya dunia luar ternyata sudah begini gitu kan. Itu lebih besar lagi PR kita. Kalau kita mau mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan, kira-kira kayak gitu. Jadi bayangkan ya ketika kita yang mungkin hari ini menjadi peserta meeting kita lah hari ini, kita kan anak kita bakal besar gitu loh. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, melihat hal mustahil itu bisa. Kita bisa gapai kemustahilan, berikan teladan kepada anak kita gitu loh. Makanya saya nggak memperluas menjadi sampai mengubah dunia dulu. Kita ngomong dulu yang simple gitu. Apakah mencapai PwC itu hal mustahil misalnya? Kalau hal mustahil berarti kabar baik, berarti topik hari ini cocok. Karena mustahil gitu.
Tapi kalau teman-teman yang menyaksikan atau ikut meeting ini, nggak mustahil lah, bisa lah, nanti aku capai besok. Yang kayak berarti nggak butuh topik ini, kan gitu. Karena sudah tidak mustahil. Tapi kalau Anda merasa mustahil banget lah, masa tinggal 2 bulan kamu suruh aku capai ini misalnya. Nah, kalau memang kamu merasa mustahil, ya berarti cocok topik ini gitu loh, Cak. Ya kan? Nah, kalau sudah kita setuju. Nah, aku yakin teman-teman nanti pasti ada cerita nih, entah dari tim mana lah ya, yang capai Eropa dalam 2 bulan ini terakhir ini. Pasti ada, teman-teman. Percayalah. Banyak itu pasti. Nah, banyak. Bahkan ada yang baru gabung langsung capai pun ada. Nah, yang dari baru gabung kita, langsung capai pun ada. Lain. Nah, jadi teman-teman, sesuatu yang mungkin teman-teman rasa sekarang dengan kemampuan kita, dengan relasi kita, dengan ini, dengan itu, segala macamnya, kita kan memperhitungkan itu semua, ya kan? Harusnya harus realistis lah jadi orang kan gitu, harus inilah, harus itulah gitu. Akhirnya ya kita nggak jalan-jalan gitu, maksudnya nggak jalan-jalan bukan dalam artian berlibur ya, tapi tidak melakukan peningkatan gitu. Nggak bergerak lah, nggak bergerak ya, nggak take action. Gitu, kan? Nah, padahal maksud hati untuk kasih ini yang agak susah, teman-teman, kasih tahu sesuatu yang sebenarnya impossible is nothing, tapi juga disuruh realistis kan gitu. Kadang topik di lain kesempatan topiknya itu disuruh realistis ya kan, harus tahu relasi Anda, teman Anda. Jadi sebenarnya yang benar yang mana kan gitu kan. Nah, itulah kenapa saya pernah menulis satu artikel bahwasanya belajar itu bukan cari benar atau salah. Belajar itu supaya kita semakin banyak punya pengalaman dan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi teman-teman saya berharap teman-teman bisa menangkap ini ya. Jadi supaya saya yakin nanti dulu impossible nothing, ya sekarang suruh realistis, nanti mana tahu topik minggu berikutnya ya kita harus lihat juga ya pertemanan Anda sejauh mana, relasi Anda ya kan. Kalau cuma anak-anak sekuliahan ya gimana mau capai target yang gitu, bla bla bla. Nah, itu jadi problem lagi Pak Is. Nah, ini yang saya rasa paling sering bermasalah gitu. Iya. Nah, jadi mungkin kita bisa kasih contoh hari ini adalah Oke, kalau Pak Iskandar bilang brainstorming adalah alatnya, oke, saya kasih gambar ya, supaya visualnya ada. Bayangkan saja, kita lagi bangun misalnya jembatan. Oke? Nah, jembatan itu bahan dasarnya adalah besi. Cor-corannya itu besi, batu, semen, ya kan? Pasir, semen, beton lah ya, dan juga apalagi itu penyangga-penyangga, alat-alat bantunya juga itu peranca-perancanya juga gitu. Terus alat untuk ngebor pancang tiangnya gitu loh. Kalau itu adalah jembatan. Tapi kalau kita bangun rumah juga bahan dasarnya adalah yang tadi ngecor juga, kedua mungkin bahan batu bata segala macam. Artinya ketika kita brainstorming teman-teman, yang mustahil itu yang belum ada gedung itu, yang belum ada jembatan itu dilempar bahannya semua. Itulah brainstorming. Lemparkan ke sini bahannya supaya dia jadi realistis. Jadi sebenarnya gini, sesuatu hal yang mustahil untuk mencapainya memang harus realistis, tapi kita nggak bisa mikir ketika awalnya kita pikir itu mustahil dan kita pikir ada bahan yang kita belum punya, padahal bahan sudah ada. Cuma kita nggak kolek, kita nggak lempar, kita nggak masukin bahan. Kita sekalipun punya gambar yang mustahil, tapi kalau kita nggak lempar bahannya, ya nggak jadi-jadi. Jadi yang bikin itu tetap mustahil adalah karena kita nggak realistis, betul. Ya, jadi ini sebenarnya kombinasi. Kita disuruh semangat sesuatu hal yang mustahil, tapi kita disuruh realistis, itu sebenarnya sejalan. Brainstorming adalah titik temunya. Brainstorming itu titik temunya, karena lempar bahannya di sini. Bagaimana yang mustahil itu bisa menjadi kenyataan? Kita harus realistis. Berarti lempar bahan yang realistis. Karena besi itu harus real. Batunya harus real, nggak bisa cuma ngomong kan. Kemudian pasir, semen itu semua harus real, itu adalah bahan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mana yang benar-benar bahan, mana yang bukan bahan, kita mana tahu gitu loh. Oleh sebab itu, karena kita punya banyak kepala di sini, kita tentu bisa minta ide dari teman-teman kita gitu. Cuman kita harus tentukan dulu masalah apa yang kita mau pecahkan, kan gitu. Masalah apa yang sama-sama kita yakini adalah hal yang kita sama-sama mau pecahkan. Kepentingannya sama nih, misalnya. Kepentingan kita sama. Kita di sini ada berapa orang ya, Chan? 18. 18 ya? Nah, dari 18 ini, berarti kan 18-18-nya mau capai PwC. Kita katakan begitu dulu. Apakah betul gitu?
apakah iya gitu. Kalau iya gitu kan, maka kita brainstorming gitu loh. Kita start brainstorming session. Oke. Apakah mencapai PwC dalam 2 bulan adalah hal yang mustahil? Oke, mustahil. Kita buat yuk supaya tidak mustahil. Oke, kita brainstorming. Cuman saya mau dapatkan kesepakatan dulu. Teman-teman cek ya, apakah setuju kita bahas mencapai PwC dalam 2 bulan sebagai brainstorming kita hari ini, sebagai contoh brainstorming kita hari ini. Apakah teman-teman setuju? Ayo cek. Ya, teman-teman. Setujukah Anda? Boleh menjawab iya, boleh menjawab tidak ya. Jadi ini benar-benar berdasarkan pilihan hati Anda ya. Tidak harus oh nanti kalau saya jawab mustahil, oh nanti dimarah apa ini ya. Enggak ya. Betul. Tetap aja jawab berdasarkan apa yang Anda pikirkan saat ini. Iya. Teman-teman, apakah judul brainstorming kita hari ini mencapai PwC dalam 2 bulan sesuatu hal yang mustahil? Kita mau pecahkan bersama-sama supaya tidak mustahil. Kita mau capai itu sebagai masalah yang kita mau pecahkan bareng-bareng. Apakah setuju dijadikan itu atau mau pilih topik lain sebagai pemecahan masalah? Misalnya, kenapa saya malas banget ketika mau ketemu nasabah, mau mencoba menjelaskan asuransi ke orang? Ya. Kenapa saya malas banget? Nah, mungkin topik ini lebih relevan bagi 18 orang hari ini misalnya. Terserah, tidak harus yang tadi saya bilang. Soalnya kalau mereka jawab mustahil, nanti dimarah. Enggak lah. Takutnya. Jadi apa yang kalian masuk Zoom hari ini? Betul. Kita Jadi justru mau dapat ya, inspirasi gitu. kan. Ya. Monday inspiration, berarti kita mau dapat inspirasi yang bisa mengubah. Kalau sekedar inspirasi, tapi nggak jadi kenyataan, itu sayang sekali gitu kan. Oke, ya benar. Udah jadi bagaimana kalau kita kasih topik tidak, yang lebih ringan lah ya? Terrealisasi gitu. Ya, topik yang lebih ringan ya, misalnya apa ya? Soal cari nasabah lah, soal closing gitu mungkin. Bisa kalau ada kemauan. Bu Ani bilang bisa kalau ada kemauan. Maksudnya bisa apa? Nanti Bu Ani bisa capai 2 bulan itu. Nanti Bu Ani yang serang. Nanti Bu Ani yang diserang. Kalau bisa buktiin sendiri. Betul. Nah, jadi gini, saya kasih mungkin apa ya, kerangkanya dulu ya, Chan. Dalam brainstorming ada beberapa poin yang kita harus sebagai pegangan kita. Brainstorming bisa kita lakukan seperti hari ini, bisa juga lakukan di rumah dengan istri atau suami kita. Bisa juga lakukan brainstorming dengan leader kita, atau teman-teman sekantor kita, atau bahkan sama Bu Ani, bisa juga. Atau sama siapa, sebenarnya kalau namanya masih bisa ya, sebenarnya. Ya bisa brainstorming, ya kan? Yang penting dia masih manusia dan bisa berkomunikasi. Bahkan sama diri sendirimu bisa dicermin, brainstorming gitu kan. Yang penting tahu caranya, tapi kerangkanya adalah begini. Waktu teman kita lempar ide atau gagasan, Bu Ani bilang, bisa capai trik Istanbul kok. Oke, contoh ya, ini kan topiknya nih. Nah, bulan ini masih ada bonanza. Oke, yang realistisnya karena ada bonanza dibantu gitu kan. Nah, idenya dilempar sama Bu Ani misalnya. Topiknya adalah mencapai Istanbul. Mencapai Istanbul dalam waktu 2 bulan. Oke. Ketika orang lempar, caranya gimana? Justru bukan saya yang jawab. Justru teman-teman lempar gitu. Oke, kan gitu ya. Ada bonanza, oke, lempar. Maka saya tidak akan mengkritik ide Bu Ani. Jadi dalam brainstorming tidak boleh kritik ide orang lain. Yang kedua, keluarkan semua ide. Tidak peduli berapa liar. Tidak peduli berapa liar. Saya todong kayak nasabah-nasabah lama saya, atau saya todong saudara-saudara saya. Itu ide. Saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan ngejudge. Karena itu ide Anda. Kan gitu ya. Karena memang itu bagi saya mustahil, tapi Anda punya gagasan itu. Kenapa tidak gitu, lempar dulu gitu. Itu kan bahan-bahannya gitu. Kemudian semakin banyak ide semakin baik. Berarti kuantitas bukan kualitas. Jadi kita mungkin kalau misalnya Pak Ciko kasih ide yang tiba-tiba dia lempar gitu kan. Pak Is, capai Istanbul caranya gini, dia lempar ide yang tidak masuk akal, nggak apa-apa. Yang tidak berkualitas pun kita anggap tidak berkualitas, tapi itu ide. Itu penting ya, semakin banyak semakin baik. Ya, kemudian setiap peserta itu kalau bisa mencoba membangun atau menggabungkan ide-ide orang lain. Kayak saya sama Chandra bicara aja tadi,
Saya dapat ide ketika Chandra bilang, eh, eh, bayangkan hal-hal yang dongeng aja orang bisa pakai, pegangan. Dia terus saya bilang, iya karena takut kualat ya, nggak berani dikritik ya. Padahal banyak contoh real, tapi kita nggak pegang. Tapi yang agak spiritual gitu, yang tidak bisa dibuktikan orang pegang karena takut kualat. Saya gabungkan idenya. Terus Chandra bilang, mungkin topik ini adalah hal menggapai kemustahilan. Satu topik lagi harus realistis. Saya coba gabungkan, memang harus gabung. Sehingga itu bahan bisa dipadukan, baru bisa jadi cor-coran. Coba kalau antar barang ya, bahannya besinya sudah datang semua, tidak digabung coba. Yang nggak jadilah, nggak diolah, nggak campur cor-corannya itu nggak, semennya nggak digabung sama batu kerikilnya, terus nggak diolah gitu loh. Ya sama aja, semuanya bahan baku gitu loh, nggak akan jadi bangunannya. Jadi itu adalah beberapa apa ya, idenya tidak ada pakai batasnya gitu ya. Liar pun nggak apa-apa, tapi harus dicatat karena cuman ngomong kan lewat gitu loh. Bayangkan kalau antar material cuma lewat, antar besi lewat, kok aku antar besi lewat aja, nggak mampir gitu loh besinya. Jadi harus turunin besinya ya, turunin semua gitu loh. Bahan-bahannya harus turun semua, baru kita kerjakan bareng-bareng gitu loh teman-teman ya. Nah kemudian berarti sudah ini ya, kemudian gunakan kedua belah otak katanya. Kenapa? Kedua belah otak itu maksudnya hitungan boleh main, tapi imajinasi juga mainkan aja gitu loh. Makanya tadi ide seliar apapun boleh. Ya, saya jadi kepikiran kemudian misalnya dalam brainstorming harus have fun. Jadi buat juga apa Mas? Sorry, saya juga kepikiran misalnya hari nanti mungkin buat seperti Zoom ya kan. Ajak 10 orang calon nasabah kumpulin, ya, terus Anda ngobrol, Anda ngomong, kan boleh juga sebenarnya. Ya, betul, betul. Misalnya, cuman gitu ini kan. untuk memulainya aja, bayangkan ya Chan, untuk memulainya aja susah ini Chan. Topik apa yang kita mau brainstorming? Oke teman-teman, ya, yang tadi yang Anda mau brainstorm? Yang mau capai trip Istanbul dalam aja 2 ya. bulan itu. Ya. Oke, capai Istanbul. Oke, sekarang saya minta tolong Friendly bikin whiteboard tadi. Mulai kita tuangkan bahan bakunya. Ayo kita tuangkan teman-teman. Capai Istanbul trip dalam waktu 2 bulan. Ide Anda apa untuk bisa capai ini? Tadi Chandra udah kasih contoh. Jadi kan kalau jadinya ada kemungkinan sekali closing kan bisa rame gitu kan. Ya. Berarti bikin Zoom ya, Chan. Bikin Zoom, ya, undang calon nasabah 10 orang ya. Ya. Atau kedua, closing orang penting, misalnya perusahaan, nanti karyawannya bisa dimasukkan ya 10, 20, 30 orang misalnya. Oke. Berarti prospek nasabah penting ya? Nasabah besar ya kan, yang punya karyawan banyak gitu. Kasih satu konsep, kalau masuk ya berarti kan mereka berarti kan ada kemungkinan bosnya itu bisa, oh ya udah daripada saya kasih begini ya udah diasuransikan aja semuanya ya, daripada saya kasih sekian gitu misalnya gitu. Ya. Ya. Bayangkan teman-teman, seorang Chandra bisa kasih 2-3 ide, gagasannya bisa muncul 2-3. Kita main kuantitas sekarang bicara brainstorming, ya kan? Teman-teman keluarin dong 2 atau 3 satu orang gitu. Apa yang paling liar kayak, yang paling tidak masuk akal kayak gimana supaya bisa closing, supaya bisa capai Istanbul gitu kan, dalam waktu 2 bulan. Ayo, Chandra udah kasih 2 ide. Bahkan mungkin belum kita pernah lakukan misalnya, tapi ada gagasan, lempar. Ayo teman-teman. Ada yang tulis di chat. Prospek orang-orang yang dekat. Oke, Bu Nurni. Ya, bagus sekali. Soalnya orang-orang dekat kan lebih gampang ditemuin ya. Kita ngomong pun masih didengar gitu kan, karena dekat. Kalau dia, Pak Is, aku ngomong loh sama orang dekat, tapi dia nggak mau dengar, berarti nggak dekat. Kan gitu. Oke, apalagi teman-teman lempar yuk. Kalau nggak dekat, prospek orang jauh. Ya. Kalau betul, Chan. Nah, kayak gitu juga. Karena ini juga salah satu yang
terdengar tidak masuk akal, tapi kalau itu berasal Aku dari peserta aku jadi brainstorming. teringat ceritanya Pak Is loh. Ada satu agent yang dia itu nggak kenal, tapi dia tahu ini bos siapa, ya. Terus dia makan, terus dia ngobrol sama supirnya, terus dia pura-pura kenal gitu. Masih ingat cerita Oh itu? iya, Nah, itu ya, kan ya, juga ya. sesuatu yang sebenarnya Ya, sambil nekat banget ya menunggu kan? lemparan ide-ide orang Nah, kan. nah, Betul, betul. Ini sambil kita menunggu orang lempar ide, saya kasih cerita itu ya, Chan. Itu kisah ya. nyata soalnya. Dulu kan saya trainer, dan di Hmm. perusahaan lama asuransi itu kan ada satu agent yang memang cara prospeknya kayak gitu, memang betul. Jadi dia makan di Tabona, yang kari ayam itu kan, nasi kari ayam. Terus dia lihat ada mobil Mercedes mewah, pas parkir di sana, baru masuk gitu loh. Terus dia lihat itu ada supir, ada bos turun. Kemudian di situ kebetulan lagi rame tempatnya. Akhirnya dia senyum sama bos sambil masuk gitu kan. Kan mau cari tempat duduk karena penuh, dia cuma sendiri kan. Terus dia kasih kode aja, boleh duduk sini gitu loh, duduk di depan dia karena lagi penuh. Si bos ini kan datang tujuannya mau makan, ya udah duduk, dia diam dulu, diam ya. Terus dia sambil lihat, sambil senyum lagi. Terus dia bilang, Koko masa lupa sama saya? Dia bilang, oh siapa ya? Siapa? Koko coba ingat dulu, kantor saya di depan BCA, katanya gitu. Kantor saya di depan BCA. Dia dengarnya Bank BCA. si Koko Bank BCA gitu loh. Oh ini orang Bank BCA gitu loh. Kesalahpahaman itu dibiarkan sama agent ini. Sengaja gitu loh. Saya Johan kok, kantor Koko yang masih di jalan ini, jalan apa, dia ngomong satu jalan sok kenal, sok akrab gitu dia kan. Ini tidak harus kita contek sih, tidak harus kita tiru, cuman dia segila itu gitu loh, dia segila itu. Dan akhirnya saya agak lupa tadi, saya lupa jelasin bahwa dia sebelum ngomong sama si bos, dia keluar dulu cari supirnya. Dia datang, dia bilang, kalau nggak salah ini Pak Joni kan gitu loh, kira-kira contohnya gitu. Ini Pak Joni. Oh bukan, siapa? Budi misalnya. Oh Budi, ya kantornya di Saman Hudi ya. Oh bukan, kantornya di mana? Jadi dia dapat informasi dari supir dulu. Jadi waktu dia duduk balik gitu kan, lanjut makan, dia bilang, Koko masa lupa sama saya? Koko Budi kan? Oh iya, kamu siapa gitu loh? Kamu siapa? Masa lupa sama saya? Saya Johan gitu loh. Terus kantor saya di depan BCA kata gitu, depan Bank BCA. Bank BCA. Salah paham tapi dibiarin gitu. Kantor Koko di jalan ini kan, benar loh, karena dari supir kan. Terus ya sudah, kemudian dia bayarin makan gitu loh. Terus dia suruh si pegawai yang kutip uang itu, dia bilang saya udah bayarin gitu loh. Ya udah dia datang ke sana, kok sudah dibayarin? Oh nggak usah kata gitu. Jadi kayak berhutang kan si bos itu. Terus dia minta alamat lengkap itu supaya bisa ditelepon gitu loh. Waktu itu handphone itu masih barang mewah waktu tahun itu, agak tahun 2003 itu, Cak. Mungkin tidak banyak orang pakai handphone, masih bisa pakai 108 ya, nanya-nanya nomor telepon kantor orang, hanya dapat alamat saja udah bisa. Itu yang dia lakukan, Cak. Dia telepon ke kantornya, cari orang ini, terus dia bilang gini, saya kebetulan baru pindah perusahaan, saya dikasih target, tapi saya minta pendapat dulu dari Koko, kan gitu kan, karena Koko kan orang sukses. Boleh nggak saya minta waktunya Koko ketemuan? Ketemuan, di sana dia bilang, saya pindah dengan tawaran yang bagus, tapi dikasih target sekian, kebetulan saya sudah capai sekian katanya. Dia bohong sih sebenarnya. Saya udah capai sekian, cuman kurang 100 juta. Gitu loh. Menurut Koko harus diterima nggak tantangan ini katanya gitu. Terimalah, kesempatan nggak mungkin datang 2 kali kata si bos gitu. Jadi dia bilang, nah itulah makanya kalau misalnya terima gitu kan, apakah Koko bisa bantu di kekurangan yang tinggal sedikit ini? Nggak apa-apa kalau sedikit sih nggak apa-apa katanya. Gitu aja Chan. Saya nggak menilai apakah cara prospek kayak gitu benar atau salah gitu ya. Tapi dia closing banyak lah, gaya-gaya dia kayak gitu itu closingnya mengerikan sekali gitu loh. Omsetnya MDRT juga sih kelas-kelasnya gitu. Gitu teman-teman. Tapi ini menunjukkan bahwasanya 45 ya orang. Ini teman-teman ini menunjukkan Menunjukkan apa kan? Pasnya ya kan, kreativitas seseorang yang kalau sudah niatnya udah pengen capai sesuatu benar-benar
fokus dan lain-lain. Ya seperti yang tadi Pak Is bilang ya, kita tidak membenarkan itu, cuma ya sebenarnya tidak juga membahayakan si nasabah juga sebenarnya kan gitu kan. Mana tahu dari sana terjadi Ya, kerjasama yang bagus dan lain-lain segala macamnya, meskipun di awal-awal harus seperti itu. Tapi inilah membuktikan bahwasanya jika Anda tidak membatasi diri Anda, sebenarnya kita benar-benar kreatif banget tuh, bisa melakukan sesuatu yang kadang kita aja bisa, ya itulah seperti di luar nalar kita kan, yang gitu kan. Tapi cerita-cerita seperti itu pasti banyak. betul. Betul sekali. Jadi teman-teman saya harap ya, ini kan brainstorming, kita nggak menghakimi ide Anda, benar salah Ya, nggak benar. ada. Semakin banyak semakin bagus, liar juga nggak apa-apa, ya kan? Tuangkan, nanti kita lihat sedahsyat apa sih sebenarnya brainstorming ini sebagai alat bantu kita. Ya kan, ini kayak masih malu-malu atau apa, penyebabnya apa yang menyebabkan Anda tidak lempar gitu. Ayo teman-teman, lempar sebanyak Anda bisa ya. Pak Ciko mana Pak Ciko? Saya harus todong. Ya. Pak Ciko. Ya. Ya, ayo. Apa kabar? Background Pak Ciko sekarang udah jadi bukan manusia lagi ya. Udah berubah ya jadi elang ya. Jadi elang dia. Karena saya ura-urakan, jadi tidak nyaman buka video. Kenapa harus background-nya jadi elang? Anda udah mau jadi apa ya, pendekar Raja Wali? Nah, gimana jadi Pak Ciko? mau tanya ide saya? Kasih ya. Ya. Mau minta bukan tanya. Gitu ya. Ya gitu sebenarnya dong. dari tadi sih saya tidak berpikir. Nggak apa-apa, sekarang coba pikir Pak Ciko. Ini kan contoh-contohnya sudah ada. Coba lanjutkan 2-3 poin. Orang-orang. Bisa tunggu nggak? Oh, boleh, bisa, boleh. bisa. Nanti besok Pak saya Ciko butuh berapa lama? Oh, besok saya kabarin. Ya. Oke, Asen, mungkin Asen ya, Asen. Nanti. Asen, silakan Asen. Mencari bantuan dari orang yang bisa sebagai center of influence. Nggak ada salah benar loh. Lemparkan aja. Nah, teman-teman, kira-kira gimana sih bikin supaya Zoom, undang 10 orang, ya, prospek nasabah besar, prospek orang-orang dekat, oke, prospek nasabah yang sudah pernah masuk. Gimana supaya dapat cash gitu. Ya, maksudnya ini topiknya adalah gimana sih supaya kita capai trip dalam waktu sisa 2 bulanan gitu. Ya, nah itu Pak Ciko bagus tuh, minta referensi katanya. Karena mungkin contoh nih paling gampang ya Pak Is soal minta referensi. Saya yakin orang yang minta referensi itu agent terutama agent. Kita tahu bahwasanya nyawanya agent itu kan di referensi. Karena nggak mungkin nasabah Anda beli tiap-tiap bulan, beli tiap-tiap tahun, beli kan gitu kan. Nah, tapi Anda udah tahu ini adalah nyawa dari dunia kita. Tapi saya masih melihat banyak orang minta referensi itu malu-malu kucing. Minta dong sekali ya. Setelah minta sekali, mereka agent nasabah itu pasti kan akan bilang ya udah nanti kalau saya ada saya kasih tahu ya kan gitu. Dan saya tahu jawaban itu kan sebenarnya nggak mungkin ada. Anda harus menyadari bahwasanya itu cuma omongan biasa, teman-teman. Jangan dipercaya kan gitu. Coba kalau minta referensi itu lebih apa ya? Lebih ngotot deh, nggak tahu apa, atau kasih alasan yang masuk di akal yang membuat mereka oh ya udah saya harus cepat-cepat nih kasih referensi. Itulah kenapa saya lah yang menciptakan sales talk gimana minta referensi. Teman-teman saya nggak tahu apakah teman-teman masih bagus banget itu Chan. Sering pakai atau enggak ya. Bagus banget itu cara Chandra tuh. Tapi saya merasa minta referensi dengan gaya begitu sangat efektif. Ya, jadi teman-teman nanti baca lagi kembali itu judulnya. Saya nggak tahu saya lupa judulnya minta referensi ya intinya. Oke, rajin-rajin. Semua gara-gara duit ya, kalau nggak salah. Ya, jadi hubungan saudara pun bisa renggang karena itu. Jadi ceritain dulu. Bisa kenapa orang bisa bertengkar, kenapa saudara bisa bertengkar ya. Karena begitu masalah datang, masalah ekonomi datang, orang tua sakit, ini kita pasti akan lempar-lemparan kan gitu kan. Nah, karena dari itulah
Betul. Gimana kalau semua anggota keluarga itu punya asuransi sendiri? Jadi mereka ya setidak-tidaknya kita udah kasih tahu ke abang, ke adik dan segala macamnya. Jadi membuat orang merasa, wah ini kalau saya nggak kasih referensi, saya bisa rugi nih nanti, entah rugi secara ekonomi atau mungkin dibilang abang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin dibilang orang tua yang gimana gitu. Kalau kembali calon Betul. nasabah sudah di Betul prospek banget atau itu. closing. Nah, ini udah mulai banyak nih. Iya. Teman-teman yang lain yang selama ini mungkin agak pendiam gitu kan. Coba lebih bereaksi gitu kan supaya teman-teman dapat gitu loh. Dapat Ya. feel-nya. Karena kalau kita kayak menyaksikan secara pasif kayak gitu kan, kayak contoh ya, kita lihat orang lempar ide, kita punya ide tapi nggak dilempar. Padahal itu bahan baku yang bagus, kita lempar aja terus. Nanti kita lihat, mungkin teman-teman memang nggak ada ide, nggak apa-apa, baca ide orang, 10 ide sekarang. Oke, apalagi tambahin gitu loh teman-teman, ramein, banyakin kuantitasnya. Ayo, apalagi teman-teman, rajin-rajin broadcast di sosmed termasuk juga. Follow up kembali calon nasabah yang sudah pernah prospek tapi belum closing. Salah satunya itu memang. Itu sangat benar loh. Karena ada orang yang sudah prospek gitu kan, belum closing dia udah next, cari lagi yang baru. Memang ada kalanya kita harus cari yang baru ya, karena memang sudah kita menganggap kita udah nggak mau ya. Tapi sebenarnya cari baru sama follow up itu sama pentingnya gitu. Nah. Ini kenapa yang lempar ide semua, yang senior semua? Jangan malu-malu itu poin ke-12 ya, Bu Nurni ya. Bu Nurni maksudnya jangan malu-malu itu supaya orang lempar ide atau mencapai Istanbul trip dalam waktu 2 bulan. Salah satunya jangan malu-malu, betul juga loh. Jangan malu-malu melempar ide, jangan Iya. malu-malu berbicara asuransi ke orang lain. Semua loh itu Dalam waktu 2 bulan sumbernya. ini ya. Iya. Jangan malu-malu mengeluarkan ide. Setuju Bu Nurni. Berarti dalam waktu 2 bulan ini untuk capai trip Istanbul, salah satu ide Bu Nurni adalah jangan malu-malu. Jadi kalau ada tombol rasa malu itu di off-kan dulu 2 bulan ini. Kira-kira gitu ya, Chan ya? saya jadi tombol malunya di off-kan dulu. Saya jadi punya ide yang agak gila, maksudnya. Oh, kalau nggak bisa capai, cerai gitu sama pasangan. Oh, bisa juga. Gini, berarti dituangkan dalam bentuk kata-kata, ya kan, ultimatum, ya kan, diri sendiri. Kalau nggak capai Istanbul, cerai. Banyak orang bilang, oh ini kesempatan, ini kesempatan. Ngeri kali, Chan. Jangan didengar TV loh. Nah, tapi aku pernah dulu ya, dibuat ultimatum misalnya sama orang tua. Saya bilang kalau sama orang tua itu nggak mempan gitu. Kalau nggak capai sesuatu malu sama orang tua itu nggak ada malunya. Malu sama mertua itu baru bisa lebih malu gitu loh. Jadi kalau mau buat sesuatu itu betul. Tantangan buatlah sama mertua, kan kita pasti lebih malu ya kalau sama mertua dibanding sama orang tua sendiri kan. Jadi aku juga pernah tulis tuh satu artikel yang bahasnya malu ya, jangan malu, kalau malu jangan setengah-setengah lah. Yang nomor 12 nggak jadi. Ini Friendly nggak berani tulis ya? Itu ide dari Pak Chandra, itu tulis saja. Memberi ultimatum pada diri sendiri gitu, ultimatum diri sendiri. Gitu. Karena avoid pain itu kadang orang lebih mau ya. Teman-teman, aku kasih tahu sesuatu yang mungkin teman-teman tidak sadari ya. Banyak ketika pandemi, ketika baru muncul, saya yakin semua orang pasti khawatir ya. Khawatir ekonomi akan makin lesu, akan makin hancur. Nanti kalau bertahan, pandemi ini kalau bertahan 2-3 tahun, ya kita mati dong, kita sekarat dong, dan segala macamnya. Tapi terbukti Anda selamat, ya kan? Anda survive sampai detik ini. Somehow you survive gitu. Entah gimana Anda tetap survive gitu, benar nggak?
Nanti ini udah dikatakan diprediksi gelombang ketiga akan muncul ya, karena beberapa bulan lalu pelonggaran banyak gitu kan. Diprediksinya bulan 12 akan terjadi gelombang ketiga. Berarti kalau misalnya benar-benar terjadi, mungkin setengah tahun ke depan akan lebih berat lagi, ya kan? Tapi percayalah teman-teman, bahwasanya itu kita pasti akan bisa melaluinya. Entah gimana kita itu pasti bisa melalui. Somehow you survive it. Kau ultimatum Kochiko biar capai Istanbul. Jadi ultimatum diri sendiri. Saya dulu pernah lihat ya, Chan, ada agent itu mungkin mereka teman baik, tapi tidak satu tim. Mereka taruhan loh, Chan. Mereka taruhan. Pokoknya kalau minggu ini kamu nggak closing, kamu traktir aku makan. Tapi kalau misalnya sama-sama closing, ya udah impas gitu kan. Siapa yang nggak closing, traktir makan. Suara saya delay ya? Ini baru lumayan lah tadi. Delay. Teman-teman, masih ada? Bayangin ya, udah mulai banyak kan gitu. Dan jujur dari 12 ini yang kita lakuin berapa? Coba kan kita bisa tahu kan. Oh ternyata saya itu masih lebih banyak melamun dibanding melakukan kegiatan. Friendly, tadi saya ada kasih ini ya, kasih ide ya. Taruhan sama teman sesama agent. Ya. Tuh. Ayo teman-teman silakan. Yang lain lagi. Oh ada nama ininya, nelayan ya. Kenapa harus nelayan? Cari partner untuk taruhan closing kata Pak Heri. Ini taruhan kayak gitu bagus sih, karena kan memacu adrenalin kita ya. Motivasi. Bukannya taruhan terus kita habis harta sampai susah gitu kan, nggak kayak gitu. Bahkan kita bertaruh pada masa depan kita lebih parah lagi gitu kan. Mempertaruhkan anak kita gitu kan, mempertaruhkan anak kita di sekolah yang tidak bermutu misalnya. Mempertaruhkan anak kita harus susah payah di masa depannya kan gitu. Masa cuma taruhan kayak gitu supaya bisa capai trip Istanbul aja nggak berani kan gitu ya kira-kira. Bagus kok gitu ya. Ada lagi teman-teman? Ayo. Tapi menarik Pak Is, saya bisa melihat satu kesamaan manusia itu adalah entah kenapa kalau sudah kepepet banget gitu kan, itu baru bisa muncul itu potensi-potensi mereka. Betul, memang betul. Sampai akhirnya ada kan teman-teman kalau tahu judulnya The Power of Kepepet. Memang betul. Makanya kalau kita enggak menyediakan waktu untuk berpikir sejenak lah gitu kan. Sekarang ini mustahil, tapi aku mau gitu loh. Aku mau lakuin supaya ini jadi kenyataan. Nah, oke. Nah, waktu tinggal 2 bulan. Kurang kepepet apa gitu loh, 2 bulan. 2 bulan ini sebenarnya mau dibilang realistis masih iya, mau dibilang mustahil boleh juga, tapi inilah serunya gitu loh, bikin itu jadi kenyataan. Silakan jadikan ini sebuah histori lah dalam hidup kita. Paling tidak kita bisa kasih teladan untuk anak kita. Ini bisa dijadikan cerita loh, turun-temurun gitu loh. Kalau Anda mencapai trip Istanbul dalam waktu 2 bulan. Apalagi bagi Anda yang belum pernah capai trip. Itu bisa jadi cerita. Bisa jadi motivasi ya. Betul, motivasi nyata dari kita sendiri untuk anak-anak. Iya, betul. Harus ada kesadaran bahwa sukses sudah dekat. Yang 14.
waktu aku pribadi menceritakan kisah tentang 7 anak yang bisa beli rumah sendiri kepada keponakan gitu kan, itu kan saya menyadari bahwasanya cerita itu penting. Jadi sehingga efeknya ke saya juga penting jadinya. Jadinya saya harus punya tujuan, rencana masa depan yang lebih jelas untuk anak saya kan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya dengan kita belajar dari kisah-kisah dan kita bisa menceritakan kisah-kisah ini secara otomatis kita juga ikut berkembang sebenarnya. Jadi obrolan-obrolan seperti itu bukan hanya untuk memotivasi orang sebenarnya, tapi untuk Ya. memotivasi juga untuk diri kita sendiri. Betul. Oke. Udah nggak ada ya teman-teman ya? Oke, jadi dalam brainstorming juga kita harus punya waktu, durasi juga penting ya. Karena nanti kalau kelamaan kayak udah basi juga gitu loh. Jadi teman-teman, ini adalah contoh kita melakukan brainstorming. Oke, kalau saya bilang Istanbul trip dalam waktu 2 bulan. Kalau saya seorang berpikir, mungkin saya dengan lingkungan saya akan pikir pola pikir saya, seorang Iskandar gitu loh. Yang mana Istanbul trip dalam waktu 2 bulan, otomatis kan jadinya tidak sulit karena sudah punya rekod juga di masa lalu segala macam ya. Mungkin seorang Iskandar ya bukan masalah. Tapi bagi kebanyakan orang mungkin itu masalah gitu. Tapi karena bukan bergantung pada kepala satu orang, ini keuntungannya brainstorming. Ya kan, kita menembus kemustahilan gitu ya. Oke, sekarang saya tegaskan 14 poin ini. Sebagai pembungkusnya, contoh kita sudah melakukan brainstorming. Kita lihat itu bisa terrealisasi atau enggak. Istanbul trip dalam waktu 2 bulan. 1, bikin Zoom undang 10 orang. Teman-teman kalau masih mikir bikin Zoom undang 10 orang itu adalah hal yang mustahil, karena teman-teman pikir, undang sih gampang kok, tapi nanti siapa yang ngomong? Anda kolaborasi. Anda kalau undang 10 orang, undang 10 orang susah kok. Saya paling bisa 2. Anda cari teman lain gitu loh. Yang bisa undang totalnya 10. Kolaborasi. Cari leader Anda. Coba bicarakan. Kok, Pak Is, saya bisa undang 10 orang nih. Bisa nggak jadi pembicaranya di Zoom? Misalnya, tanggal sekian gitu loh. Teman-teman mungkin berpikir, enaklah kalau Pak Is bisa jadi pembicaranya, tapi saya kan bukan timnya Pak Is. Emang kenapa? Anda udah coba gitu loh. Anda udah coba, tim orang lain yang bukan timnya Iskandar, udah coba belum dekatin Iskandar jadi pembicara? Mungkin saya dengan senang hati melakukannya, gitu loh. Anda yang belum coba, masalahnya kan gitu ya. Jadi coba direalisasikan. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak mustahil. Kita lihat lagi, nomor 2, prospek nasabah besar, bos besar. Saya yakin ini adalah realistis juga, karena Anda pasti kenal bos besar. Tapi teman-teman mungkin berpikir, mustahil lah Pak Is, bos besar sih kenal, tapi gimana caranya ngomong gitu kan. Kalau Anda nggak tahu caranya, Anda yang penting harus punya dulu bos besarnya siapa. Kan gitu. Nanti mungkin bisa komunikasi sama leader. Kok, aku sudah punya list nih 5 orang bos besar. Sekarang gimana caranya hubungi mereka ya misalnya. Kan nggak mungkin kita bahas hari ini, tapi Anda besok bisa mulai kontak leader gitu kan. Kok aku punya list 5 orang bos besar. Aku mau mulai dari mana gitu. Itu langkah awal yang bagus banget. Gitu. Nomor 3, prospek orang-orang dekat. Mulai dari mana? Mulai dari list juga. Coba mulai malam ini sediakan waktu 10 menit sebelum tidur. Lihat di kontak kita di handphone. Orang-orang dekat itu, kategori dekat itu siapa aja? Coba di list. Pasti banyak itu yang dekat gitu loh. Ya, teman-teman jangan dulu terlalu khawatir dengan dekat saya sih anggap dekat, entah dia anggap saya dekat nggak, jangan kayak gitu dulu. GR aja dulu, Anda merasa dekatnya siapa, dari Anda bukan dari dia dong, kan gitu ya, jangan menghakimi diri sendiri juga gitu loh. Kadang-kadang gini kan, ini ide, saya kan sudah kasih guidance, jangan dihakimi ide orang. Berarti kalau Anda punya gagasan yang liar selama ini, Anda terlalu menghakimi juga mungkin. Mungkin awalnya Anda sudah termotivasi gabung sama Panin, sudah cukup liar lah fantasinya. Aku gabung Panin, aku mau sukses, aku mau resign dari kerjaan, aku mau beli mobil, aku mau beli rumah gitu. Udah hebat lah gitu kan. Tapi setelah kita berpikir, tapi siapa aku? Aku udah coba 5 orang, mereka tolak gitu kan. Akhirnya mungkin aku nggak cocok. Nah, kayak gitu lagi. Jadi jadinya tetap mustahil gitu loh. Tetap aja mustahil gitu. Nomor 4, prospek nasabah yang sudah pernah masuk atau nasabah lama.
Ini sangat relevan, apalagi orang yang sudah punya track record ya. Mungkin track record bukan berarti harus capai trip lah. Mungkin tahun lalu Anda cuma closing 5 orang gitu ya. Even 5 orang pun itu juga jalan masuk di poin 4. Prospek nasabah yang sudah pernah masuk, nasabah lama, walaupun 5. Karena 5 ini bisa berkembang menjadi 50, 500. Teman-teman. Ini jalan masuk loh. Nomor 4 ini jalan masuk. Jadi jangan remehkan database Anda yang sudah jadi nasabah. Walaupun masih dikit. Jangan anggap remeh, teman-teman. Apalagi Anda bisa benar-benar jadi temannya mereka, jadi hopengnya mereka gitu. Nomor 5, cari teman yang kerja di bidang keuangan seperti bank untuk referensi jual panin proteksi pasti. Ini spesifik banget kan idenya. Bagus sekali. Kenapa? Karena orang di bank biasanya kalau Anda punya teman ya kerja juga atau deposito ya kan, produk bank. Nah, kenapa proteksi pasti? Karena di bank itu sangat gampang jualan proteksi pasti modelnya, karena preminya balik, bahkan dapat 10% lagi keuntungan. Selain dapat proteksi tentunya, kan gitu kan. Itu lebih gampang sales talk sama orang-orang bank. Gitu. Jadi teman-teman cari dulu, siapa teman Anda yang kerja di bank hari ini? Atau di bidang keuangan. Ya kan, bukan hanya bank ya. Keuangan itu jangan dibatasin juga. Mungkin yang kerja di leasing, atau apapun itu ya, yang di bidang keuangan. Perputaran uang banyak di sana dan nasabah-nasabah mereka gitu. Terus kunjungi orang yang dikenal minimal 3 orang setiap hari. Ini sesuatu yang sangat spesifik untuk 2 bulan. Teman-teman bilang, kok mana nikmat lagi hidup saya kalau setiap hari harus 3 orang kan? Sementara saya aja kerja udah capek, jam 5 baru pulang. Saya mau ketemu 3 orang, saya bisa mati gitu loh. Teman-teman, coba bertahan 2 bulan ini, lakukan ini. Coba lakukan ini khusus 2 bulan saja. Saya nggak suruh seterusnya seumur hidup, enggak. Ya kan? Karena ini ada teman yang lemparkan ide gitu. Ya kan? Nggak mungkin saya sensasinya ya. Iya, dapetin sensasinya. Berat, ya berat, tapi lakuin 2 bulan saja, 2 bulan saja demi masa depan anakmu gitu. Ya kan? 2 bulan saja kita membuktikan teori kawan kita ini yang menuliskan nomor 6 ini tadi. Ya kan? Fokus tapi ya, fokus hubungi kunjungi gitu loh. Hubungi kunjungi, lakukan, benar-benar kita buktikan ini jadi kenyataan atau enggak. Nomor 7, mencari bantuan dari orang yang bisa sebagai center of influence. Bagi Anda yang selama ini reputasinya bagus, Anda tidak pernah jadi orang yang punya riwayat negatif dalam hal mungkin pinjam duit orang, lariin duit orang misalnya kan contohnya kan, ada berbuat salah di masa lalu, enggak misalnya. Reputasi Anda masih bagus. Tapi Anda punya saudara. Karena saya lihat banyak loh orang sesusah apapun. Ada aja saudara dia yang kaya kan. Ya. Yang biasanya kalau keluarga susah-susah gitu, pasti cari dia gitu kan. Itu sebenarnya bukan soal dia, iya tulang punggung. Tapi bukan soal dia punya duit aja sih. Itu satu, dia punya duit mungkin. Tapi orang kayak gitu biasanya center of influence. Nanti kalau kita datangi orang itu, misalnya aku misalnya cucu misalnya cucu saya dalam 2 bulan ini ada proyek apa saya harus capai Istanbul kalau enggak saya diceraikan sama istri saya misalnya contoh kan gitu kan cucu bisa bantu saya nggak kasih saya 10 nasabah ya calon nasabah temannya cucu yang paling top lah gitu loh tapi cucu bantu saya ya gitu loh. Tapi tadi kan contohnya syaratnya adalah Anda punya reputasi bagus. Maka cucu Anda mau bantu gitu loh, karena dia center of influence, bahkan dia bantu telepon. Nanti keponakan saya akan cari kamu ya, dia orang panin gitu ya. Kalau soal nanti kalau dia nggak mau gimana, Anda coba belum gitu loh. Kan gitu ya. Ini harus dilakukan gitu loh. Udah brainstorming lakuin. Jadi mustahil jadi tidak mustahil karena dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya tetap misteri gitu loh. Katanya bisa, katanya. Tapi kan belum dibuktiin. Ya kan, coba aja dulu gitu. Nomor 8 minta referensi. Itu hampir mirip kan kayak tadi kan. Central influence, dia akan cari orang-orang dekat dia. Nomor 9, rajin-rajin broadcast di sosmed. Ini paling gampang. Kalau Anda di GM3 tidak lakukan ini, lakukanlah mulai besok. Karena Pak Chandra tiap hari loh itu. Tiap hari pasti masukin ke Mitra Makmur Mandiri, grup WA. Tinggal copy, paste ke medsos.
itu bukan hal yang sulit ya teman-teman ya. Bahkan bagi saya itu bukan hal mustahil, sangat tidak mustahil ya, sangat lumrah lakukan itu, sangat gampang, tidak usah pakai tidak peras otak lah ceritanya. Tidak suruh kita mikirin artikelnya, tinggal copy paste loh teman-teman, bayangkan ya. Nomor 10, follow up kembali calon nasabah yang sudah pernah diproses tapi belum closing. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa proses ulang atau follow up itu sama penting dengan cari yang baru loh teman-teman. Ya, sama kayak kita cari uang masukan dengan hemat ya, jangan sampai bocor. Itu sama pentingnya, gitu ya. Nah, kemudian nomor 11, mendekatkan diri kepada orang baru. Ikuti hobi baru orang. Ikut komunitas lah istilahnya. Ikut komunitas ya, ikut komunitas. Ya kan, ada orang yang ikut sepeda goes gitu kan. Di situ kan ada banyak orang gitu ya. Jadi beranikan diri lah lakukan itu. Kalau teman-teman bilang nanti kalau orang tidak mau sapa aku gimana? Udah coba belum kan gitu kan? Inilah poinnya, masalahnya. Ide ada tapi nggak dicoba gitu ya. Nomor 12, ultimatum diri sendiri, ya kan? Mungkin habis ini kasih tahu istri, ya kan? Pokoknya kalau aku capai trip Istanbul, ya kan? Kalau aku capai Istanbul, janjikan sesuatu, beranikan diri gitu loh. Kita beli mobil misalnya untuk keluarga kita, mobil baru misalnya, atau apapun sesuatu yang memang tidak biasa dalam keluarga kita gitu. Coba ultimatum diri. Kalau aku tidak capai, ya kan? Aku mulai tahun depan bulan Januari makan Indomie aja sarapannya 1 tahun penuh, hukumannya gitu ya, hukumannya makan Indomie aja gitu. Akhirnya sakit dia ya gara-gara itu ya. Nomor 13, taruhan sesama agen, closing kalau nggak closing traktir makan. Friendly tulis nelayan. Saya nggak menghakimi Friendly ya kan. Dia juga salah satu ide juga ya. Teman-teman kalau nggak setuju nelayannya ya terserah mau di mana gitu kan. Tapi ini ide ya. Bagus juga menurut saya kan. Nelayan kan cukup enak dan tidak terlalu mahal juga, bisa terjangkau juga ya. Nomor 14, harus ada kesadaran bahwa sukses sudah dekat. Ya kan? Soalnya kalau nggak punya kesadaran ini, sukses itu kayaknya masih jauh gitu kan. Sesuatu ya tetap aja mustahil, semua mustahil gitu. Ya, coba saya kasih doktrin gitu. Besok kalau kamu prospek pasti closing. Karena saya sudah lihat di kalender Cina ya kan, yang peruntungan itu ya kan. Itu besok hari baik kamu. Kamu harus prospek karena besok waktu yang sangat bagus. Kamu pasti closing. Kalau kamu prospek. Kalau itu sudah pasti closing, Anda mau prospek nggak? Anda mau prospek nggak kira-kira? Kalau besok saya garansi Anda closing. Mau prospek nggak? Prospek. Kalau saya ini Tuhan, saya kasih tahu Anda, saya Tuhan. Kamu besok prospek pasti closing gitu. Prospek lah, karena sudah pasti closing gitu kan. Nah sekarang Anda punya Tuhan nggak yang kasih tahu besok closing? Kalau enggak, Anda bayangkan saja, Tuhan lagi ngomong besok kamu closing kalau kamu prospek. Kalau nggak buktikan, kata Tuhan, buktikan. kualat loh. Iya, kualat loh kalau nggak dengar kata Tuhan. Nah, soal itu Tuhan ngomong benar atau enggak melalui mulut saya, buktikan besok Anda prospek, coba. Buktikan gitu. Kan gitu ya. Oke, jadi sukses sudah dekat gitu. Karena kalau kita punya mindset, Tuhan kasih saya besok closing. Kalau saya prospek, berarti besok bagian saya adalah prospek. Besok bagian saya adalah jelasin ke orang. Besok bagian saya adalah ketemu orang, itu bagian saya. Bagiannya ilahi, ya kan? Dia gerakkan hati orang supaya closing, kan gitu. Oh iya ya, saya sayang keluarga orangnya. Betul juga kata Iskandar, datang ke sini jelasin ini demi masa depan anak. Ya udahlah, saya closing lah. Saya maulah jadi nasabah. Nah itu bagiannya apa ya? Faktor X lah gitu loh. Tapi bagian Anda adalah Anda prospek enggak gitu loh. Gitu masalahnya. Jadi, ibaratnya saya nggak punya rezeki. Rezeki ada pun kalau nggak prospek ya nggak didapatin gitu. 15, ikut terus training GAMT dan praktek. Ya, ini sangat penting ya. Karena saya lihat di sini kan semua teman-teman juga termasuk kategori orang yang ikut training terus kok. Kalau kita baca ya 18-19 ini kan, nah sekarang 17 partisipan ya. Ini orang-orang yang langganan training ya, Chan ya. Setuju nggak? Ya, benar. Ya, berarti tinggal poin praktekkan aja. Ya. Gitu loh. Itu aja kan kira-kira. Nah, benar. Kadang kita itu, saya bisa bilang jujur awal-awal saya menjadi seorang agent pun
kebetulan hasilnya bagus memang. Cuma jauh sebelum itu saya udah mulai menghilangkan rasa tidak percaya diri. Misalnya saya agent baru, nanti orang tidak percaya, saya ini, siapalah saya, bla bla bla. Jadi maksud aku gini teman-teman, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sebenarnya Anda nggak bisa kontrol. Entahkah itu nasabah melihat Anda sebagai orang yang tidak berkompeten atau segala macamnya gitu. Mikirin hal-hal begitu itu namanya frustasi. Saya berani garansi Anda, dan saya sudah melakukan itu bertahun-tahun ya, jauh sebelum saya menjadi agen asuransi. Saya itu paling sering suka mikirin sesuatu yang tidak bisa saya kontrol gitu. Kalau mau menggunakan otak kita, gunakanlah untuk sesuatu yang memang Anda bisa kontrol ya, seperti yang 14 tadi, 15 tadi ya kan. Lakukan aja apa yang bisa Anda lakukan, dan lihat 15 itu kalau Anda lakuin sebenarnya jujur nggak usah 2 bulan, sebulan aja Anda lakukan penuh, saya yakin kebiasaan Anda pasti akan berubah. Saya yakin kepercayaan diri Anda pasti berubah. Saya yakin cara komunikasi Anda itu pasti ikut berubah gitu teman-teman. Karena Anda melakukan sesuatu yang harus terus-terusan. Ya kan, itu yang membuat Anda akan semakin lama semakin percaya diri. Tapi kalau Anda melakukannya sebulan sekali, orang tua saya paling suka ngomong, tahu nggak apa? Sajit hong sijit ho. Kalau Anda ngerti ya, sajit hong sijit ho itu artinya apa? Kita itu melakukan sesuatu yang hari ini lakuin, besok lupa ya kan, seminggu lagi lupa. Jadi angin-anginan ya, angin-anginan. Sajit hong sijit ho, saya selalu ingat itu. Dan jujur kalau tipikal kita seperti itu pasti sangat susah. Mau capai apapun dalam hidup kita itu sangat-sangat susah, bukan hanya di asuransi ya teman-teman. Jadi lakukan 15 ini ya, lakukan dan lihatlah sendiri nanti perubahannya seperti apa. Karena hari ini kita belajar satu ya, yang mustahil yang kita bilang hari ini mustahil. Percayalah, suatu saat ketika Anda menceritakan kisah ini ke anak Anda, itu ya sebenarnya sesuatu yang biasa gitu. Dan Anda akan menjadi motivatornya untuk anak Anda. Itu akan menjadi lebih luar biasa dibanding mereka munculin motivator lain di diri mereka dibanding Anda. Saya aja punya keinginan untuk menjadikan contoh bahwasanya saya mau Erlin itu menjadikan saya sebagai motivator terbesar. Pelajarnya sama saya, bukan berarti tidak harus belajar sama orang lain, enggak. Tapi saya lebih pengen, berarti dengan begitu kan memacu saya untuk lebih baik lagi. Gitu. Oke, jadi seperti yang Pak Is katakan, ya kan, nggak usah demi kalau memang Anda tidak begitu diri sendiri, tidak begitu peduli, ya pedulilah, lebih pedulilah sama keluarga yang kita sayangi. Oke, jadi sampai di sini ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti ada pertanyaan atau ada ide lagi yang pengen kita ngobrolkan, ya Anda boleh DM dan lain-lain. Oke, jadi sampai jumpa. Thank you teman-teman yang udah dengar, udah lumayan lama ya topik hari ini ya. Jadi selalu percaya ya, impossible is nothing. Ya, itu aja udah ada menjadi sebuah tagline-nya Adidas ya. Oke, sampai jumpa di Sabtu dengan saya nggak tahu siapa yang menjadi pembicara jam 2 ya. Pak Heri mau bicara kayaknya, Chan. Pak Heri mau bicara kayaknya. Enggak. Oke. Mau enggak? Lanjut aja dulu. Buka video untuk lihat. Oke. Jadi teman-teman, thank you ya. Semoga Anda praktekkan ilmu hari ini. Jadilah orang yang baru ya, yang menggapai kemustahilan. Oke. Thank you semua. Thank you, Chan. Thank you semuanya. Thank you, Pak Is. Thank you, Chan. Thank you, Chan. Thank you. Jadi yang tadi itu jadikan contoh sebagai ini aja, kayak oke, ini contoh kalau Istanbul 2 kayak gini. Nanti ke depannya apapun masalah Anda, brainstorming adalah cara ya untuk Anda bisa tuangkan semua Anda itu mustahil jadi tidak mustahil.